Shalom, kembali lagi bersama kami di channel Jadi Terang. Momen di mana kita saling berbagi terang dan memenuhi dunia dengan terang Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya berdoa dan berharap kiranya Bapak Ibu semua berada dalam naungan, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Bagi para murid Yesus, hal yang lebih menyakitkan daripada kehilangan seorang guru di kayu salib ialah saat Yesus datang kembali, menghapus air mata mereka, memberi harapan baru, lalu pergi tepat saat para murid baru merasa baik-baik saja. Bayangkan trauma atau kepedihan yang dialami oleh para murid. Setelah mereka merasa hancur di Golgota, melihat kematian guru mereka, lalu baru membaik secara emosi dan mental setelah kebangkitan Yesus yang menampakkan diri berkali-kali kepada para murid, tetapi selama beberapa waktu justru mereka, para murid, kembali ditinggal oleh sang guru. Dan yang lebih parah, sang guru justru meninggalkan mereka di tempat yang namanya Betania. Mengapa Yesus harus memilih Betania sebagai tempat perpisahan dan bukan di Bait Allah, tempat ia mengajar tiap hari Sabat? Bukankah terasa aneh ketika Yesus menjadikan Betania sebagai tempat terakhir perpisahannya, mengingat secara harfiah nama Betania itu punya arti rumah kedukaan. Dan Yesus menjadikan wilayah rumah kedukaan yang adalah Betania menjadi titik kenaikannya. Mengapa Yesus sengaja meninggalkan para murid di tempat yang paling menyedihkan itu? Hari ini kita akan bahas alasan mengapa Yesus memilih tempat trauma untuk naik ke surga. Jika salib adalah trauma pertama dari para murid, maka kebangkitan Yesus telah membuat para murid mengalami trauma perpisahan untuk kedua kalinya. Mengapa demikian? Karena pada waktu Yesus tersalib, murid-murid Yesus mengalami kedukaan yang sangat besar. Mengalami kesedihan karena guru yang mereka agungkan, guru yang mereka ikuti kemanapun setiap hari dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, justru meninggal. Lalu di hari yang ketiga dia bangkit, dan hari-hari selanjutnya dari kebangkitan sang guru, dia justru menampakkan diri kepada murid-muridnya. Di sisi lain, murid-murid merasa kembali dikuatkan. Dan Betania secara linguistik adalah rumah kedukaan. Bagi para murid, kembali ke Betania setelah kebangkitan mungkin awalnya seperti kemenangan, mengingat Lazarus dibangkitkan dari sana. Namun, saat Yesus mulai terangkat, makna kedukaan yang dalam bahasa Ibrani oni dan kegelisahan dalam bahasa Yunani ania kembali menghantam para murid. Secara psikologis mereka mengalami kambuh dari trauma. Mereka ditinggalkan lagi, tetapi kali ini tanpa musuh untuk disalahkan. Hanya langit kosong yang menjadi saksi dari kenaikan sang guru mereka. Betania disebutkan 11 kali dalam Alkitab Perjanjian Baru, khususnya dalam Injil. Dalam kisah-kisah terkait Yesus, terutama sebagai tempat tinggal dari sahabat-sahabatnya. Jadi di Betania itu ada sahabat-sahabat Tuhan, yaitu Marta, Maria, dan Lazarus, serta tempat Yesus menginap untuk berkunjung ketika hendak ke Yerusalem. Betania adalah desa yang ada di lereng timur dari Bukit Zaitun, dan jaraknya kan ini yang menjadi jawaban atas kenapa Yesus itu sering banget singgah di Betania ketika dia mau ke Yerusalem. Karena jarak dari Betania ke Yerusalem itu hanya sejauh 3 km. Dan ada beberapa ayat Alkitab yang mengaitkan dengan Betania. Pertama, Betania adalah rumah dari Marta, Maria, dan Lazarus. Lalu di Yohanes 11, Yesus mampir ke Betania untuk membangkitkan Lazarus yang telah meninggal beberapa hari setelah diinfokan kalau Lazarus itu sakit parah. Dan yang ketiga, di Betania, Yesus itu diurapi. Jadi kalau di
Yerusalem, Yesus itu mendapat banyak pertentangan khususnya dari para pemuka agama kala itu, sedangkan di Betania, Yesus justru diurapi oleh Maria yang memecahkan minyak wewangian, dan juga di sana itu Yesus pergi ke Betania sebelum ia meninggal, tepatnya 1 minggu sebelum dia akhirnya ditangkap dan disalibkan. Itu ada di Matius 21 ayat yang ke-17 dan Markus 11 ayat yang ke-1 sampai ke-12. Dan yang terakhir, Betania sebagai tempat kenaikan Yesus. Wilayah tempat kenaikan Yesus ada di Lukas 24 ayat yang ke-50. Dan di dalam kitab Perjanjian Lama ada nubuatan dari Zakaria yang terambil dalam Zakaria 14 ayat yang keempat yang berbunyi, pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Mungkin Bapak Ibu merasa aneh, kenapa? Karena di sini berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kita seringkali mendengar dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11 bahwa Yesus ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dia naik ke surga. Tapi mengapa tempat kenaikan Yesus ada di Betania, sedangkan kalau di sini disebut Bukit Zaitun? Kan Bukit Zaitun sama Betania merupakan daerah yang berbeda. Tapi kenapa ini dikatakan sebagai nubuatan? Perlu kita akan gali ini bersama ya. Bukit Zaitun adalah nama wilayah perbukitannya. Jadi, ibaratnya bukit itu punya nama Bukit Zaitun. Yang memang bukit itu dinamai Bukit Zaitun karena bukit itu ditumbuhi banyak sekali pohon-pohon zaitun. Namun, Betania adalah wilayah pemukiman atau desa pemukiman di dekat bukit tersebut. Dapat dikatakan bahwa nubuatan Zakaria sebenarnya benar terjadi dan tidak ada kesalahan dalam hal ini. Yesus terangkat ke surga di dekat Betania atau Yesus terangkat ke surga di pemukiman yang namanya Betania berdasarkan Lukas 24 ayat yang ke-50. Ia sebenarnya sedang berada di area Bukit Zaitun. Dapat dikatakan pada waktu itu desanya namanya Betania, tapi di desa itu ada bukit yang bernama Bukit Zaitun. Jadi, perkataan atau nubuatan Zakaria merupakan hal yang benar, dan pernyataan Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11 ini membuktikan bahwa tidak ada kontradiksi antara kenaikan Yesus versus nanti nubuatan Zakaria tentang kedatangan Yesus kedua kalinya, karena keduanya berbicara pada lokasi yang sama. Begitu. Kita akan masuk ke makna etimologi bahasa Ibrani dari Betania. Betania itu ternyata juga merujuk kepada rumah pohon ara. Maksudnya gimana? Bukannya tadi dikatakan bahwa di sana banyak ditumbuhi pohon zaitun sehingga dinamakan Bukit Zaitun. Hal ini terjadi karena di Betania itu juga merujuk kepada etimologi bahasa Ibrani yang artinya Beit Ta'anah, merujuk kepada rumah pohon ara. Mungkin Bapak Ibu merasa bingung dengan pernyataan ini, tapi tahan dulu, saya akan jelaskan. Di lereng Bukit Zaitun memang betul bukit itu ditumbuhi oleh sebagian besar dari pohon zaitun. Tapi karena di bukit itu merupakan wilayah yang subur, maka penduduknya juga menanam pohon ara, sehingga desa tersebut dinamai Beit Ta'anah atau rumah pohon ara. Sehingga hal ini selaras dengan pernyataan Markus 11 di mana Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah karena daunnya lebat tapi tidak menghasilkan buah ketika Yesus dalam perjalanan.
dari Betania menuju Yerusalem di Markus 11 ayat yang ke-11 sampai ke-14. Hal ini selaras karena di Betania, sekalipun di situ dekat Bukit Zaitun, tapi warga sekitar juga menanam pohon ara, dan karena pohon ara itu tidak berbuah, Yesus mengutukinya. Dalam Talmud, ini dikaitkan dengan ara. Jadi kenaikan Yesus dikaitkan dengan pohon ara. Pohon ara sering menjadi simbol bangsa Israel. Dengan naik ke surga dari rumah pohon ara, Yesus seolah-olah sedang meninggalkan pohon yang lama, yaitu Israel jasmani yang tidak berbuah, untuk menumbuhkan pohon yang baru, yaitu gereja atau umat Tuhan, melalui Roh Kudus yang ada di Kisah Para Rasul 1 yang akan dicurahkannya. Lalu, makna etimologi yang kedua dari Betania ialah rumah jawaban, berasal dari kata bahasa Ibrani Beit Anah. Kenaikan Yesus adalah jawaban final atas seluruh nubuatan mesianik di Perjanjian Lama. Para murid sering bertanya-tanya, kapan engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6, jawaban yang Yesus berikan di Betania bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini, sehingga ia naik untuk memerintah dari surga. Betania, sebagai rumah jawaban, telah memberikan tempat di mana pertanyaan kemanusiaan dijawab oleh kepastian surgawi. Hal ini menegaskan bahwa jawaban yang Tuhan berikan adalah jawaban yang lebih mumpuni, jawaban yang lebih besar dari sekedar persoalan duniawi. Lalu yang ketiga, Betania secara etimologi bahasa Ibrani juga merujuk kepada Beit Atah atau rumah sekarang. Jika dikaitkan dengan kenaikan Yesus, akan menciptakan momen saat ini dan menjadi krusial bagi para murid. Yesus tidak lagi berada di masa lalu sebagai seorang guru yang berjalan di bumi, tapi ia hadir sekarang dan selamanya melalui Roh Kudusnya. Di rumah Betania atau rumah sekarang atau House of Now, Yesus mengalihkan fokus murid-muridnya dari sekedar menatap masa depan menjadi saksinya yang mulai saat ini dimulai sejak kenaikan Yesus. Yang keempat, makna etimologi Betania berdasarkan bahasa Ibrani ialah Beit Oni, rumah kedukaan atau kesengsaraan saya. Ini merujuk kepada penderitaan pribadi atau kemiskinan yang mendalam. Yesus mengakhiri pelayanan duniawinya di tempat yang namanya kedukaan. Ia mengubah tempat kedukaan menjadi tempat sukacita di Lukas 24 ayat yang ke-52. Mereka sujud penyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Adanya transformasi dari oni kedukaan menjadi sukacita surgawi yang terjadi. Transformasi dari oni kedukaan menjadi sukacita surgawi yang terjadi di titik ini. Dan berdasarkan etimologi bahasa Yunani, konteks Yunaninya kata ania memiliki makna yang sangat spesifik, yaitu duka cita, kesedihan, kegelisahan yang mendalam. Yesus memilih naik ke surga dari tempat duka cita. Ini mempertegas simbolisme bahwa dia telah menaklukkan kesedihan manusia dan mengubah ania atau duka menjadi karis, yaitu anugerah dan sukacita bagi para muridnya. Betania diidentifikasi sebagai daerah di luar tembok kota yang menjadi tempat karantina. Kata Betania sering dikaitkan dengan pelayanan terhadap orang sakit dan penampungan dari mereka yang terpinggirkan. Bagi pembaca Injil yang berbahasa Yunani seperti jemaat yang dilayani Lukas, penyebutan Betania memberikan kontras sosial yang sangat nyata karena Betania merupakan tempat kaum marginal dan Yerusalem merupakan tempat yang penuh kekuasaan dan kehidupan yang sangat baik dibandingkan Betania. Dalam tradisi Semitik, nama tempat sering kali bersifat multilayer atau berlapis-lapis. Yesus, sebagai Sang Firman yang Maha Tahu, memilih Betania karena semua makna itu telah hadir dan selaras dengan kepribadiannya yang ada di Betania. Jika
salib adalah trauma pertama dari para murid, maka kebangkitan Yesus telah membuat para murid mengalami trauma perpisahan untuk kedua kalinya. Mengapa demikian? Karena pada waktu Yesus tersalib, murid-murid Yesus mengalami kedukaan yang sangat besar. Mengalami kesedihan karena guru yang mereka agungkan, guru yang mereka ikuti kemanapun setiap hari dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dari pagi hingga malam melewati padang gurun, lembah, dan perbukitan, justru meninggal. Lalu di hari yang ketiga dia bangkit, dan hari-hari selanjutnya dari kebangkitan sang guru, dia justru menambahkan diri kepada murid-muridnya. Di sisi lain, murid-murid merasa kembali dikuatkan. Dan Betania secara linguistik adalah rumah kedukaan. Bagi para murid, kembali ke Betania setelah kebangkitan mungkin awalnya seperti kemenangan, mengingat Lazarus dibangkitkan dari sana. Namun, saat Yesus mulai terangkat, makna kedukaan yang dalam bahasa Ibrani Oni dan kegelisahan dalam bahasa Yunani Ania kembali menghantam para murid. Ini adalah titik di mana sukacita kebangkitan bertemu dengan kepedihan perpisahan fisik. Secara psikologis mereka mengalami kambuh dari trauma. Mereka ditinggalkan lagi, tetapi kali ini tanpa musuh untuk disalahkan. Hanya langit kosong yang menjadi saksi dari kenaikan sang guru mereka. Jika Betania adalah rumah sekarang, maka saat Yesus naik, kata sekarang menjadi sangat menakutkan. Tidak ada lagi hari esok di mana mereka bisa menyentuh tangannya, atau makan bersama, atau mengikuti guru mereka untuk melakukan pengajaran. Di sini, para murid dipaksa untuk masuk ke dalam the eternal now, tanpa kehadiran fisik sang guru. Secara psikologis ini adalah titik nol. Mereka berada di ruang antara Yesus tidak ada lagi di bumi, tetapi Roh Kudus belum turun atau Pentakosta. Ini adalah kegelapan, di mana iman tidak lagi punya sandaran visual. Betania yang juga berarti rumah buah ara yang belum matang, melambangkan sesuatu yang belum tuntas. Para murid merasa belum matang. Perasaan ini seringkali disertai dengan rasa tidak mampu. Bagaimana kami bisa lanjut? Bagaimana kami bisa lanjut tanpa dia? Bagaimana kami bisa melanjutkan hari-hari kami tanpa sang guru? Kenaikan di rumah buah yang belum matang mencerminkan kondisi psikologis murid yang masih mentah, masih rapuh, dan merasa tidak berdaya saat ditinggalkan oleh pemimpin mereka. Tapi disinilah letak keindahan teologisnya. Betania sebagai rumah jawaban memaksa para murid untuk mencari jawaban bukan di luar dari sosok fisik Yesus, tetapi di dalam keyakinan. Secara psikologis, untuk sembuh dari trauma ditinggalkan, seseorang harus menginternalisasi sosok yang hilang tersebut. Dengan sang guru naik dari Betania, Yesus memaksa mereka berhenti menjadi anak-anak yang terus disuapi mukjizat visual. Mereka, murid-murid, dipaksa untuk mengolah keyakinan di dalam kegelapan sesuai dengan etimologi Yunani Betania yang sunyi dan marginal. Dapat disimpulkan untuk hal ini ada perbandingan etimologi dan respon psikologis yang selaras antara nama dari Betania dan kondisi psikologis para murid. Beit Oni atau Ania ini merujuk secara makna merujuk kepada rumah kedukaan atau kegelisahan yang menggambarkan kondisi psikologis para murid pada waktu itu. Mereka mengalami trauma perpisahan kedua, ada duka atas kehilangan kehadiran fisik dari sang guru, dan ini terjadi untuk kedua kalinya. Lalu etimologi yang kedua ialah Beit Atah, rumah yang sekarang. Terputusnya ketergantungan pada masa lalu, para murid dipaksa untuk mandiri dan berdiri seperti untuk saat ini. Mereka harus hidup untuk saat ini. Dan yang ketiga, Beit Te'enah, buah yang matang. Perasaan yang mewakili kondisi psikologis para murid pada waktu itu. Perasaan yang tidak kompeten, merasa diri tidak masih mentah, dan sangat belum siap untuk ditinggalkan.
Tetapi Betania juga menjadi etimologi yang merujuk kepada Beit Anah, rumah jawaban. Dan disinilah kondisi psikologis murid mulai bergeser dari yang sebelumnya mengalami trauma, mengalami ketergantungan, dan dipaksa hidup untuk hari ini tidak lagi bergantung kepada perasaannya di masa lalu, tidak lagi mengagungkan kejayaannya di masa lalu bersama sang guru, sekalipun mereka merasa harus hidup untuk hari ini, yang merasa diri mentah dan tidak siap ditinggalkan, tapi disinilah terjadi jawaban. Ada pergeseran iman dari yang sebelumnya selalu melihat keajaiban menjadi pemegang janji. Yesus meninggalkan rumah pohon ara atau Israel yang lama dan memberikan rumah jawaban atau kepastian iman. Ia menetapkan rumah yang sekarang, yaitu misi yang harus segera dijalankan. Peta etimologi dari Betania dan konvergensi makna dalam kekristenan di era saat ini yang kita sedang rayakan ialah peristiwa kenaikan Yesus. Kalau yang sebelumnya Betania atau Beit Enah yang merujuk kepada rumah pohon ara, ia meninggalkan rumah pohon ara yaitu Israel yang lama kepada Beit Anah atau rumah jawaban. Yesus memberikan rumah jawaban yaitu kepastian iman. Dan Beit Atah atau rumah sekarang, Yesus telah menetapkan rumah sekarang yaitu misi yang harus segera dikerjakan oleh para murid. Dan Beit Oni atau rumah kedukaan, ia mengubah rumah kedukaan menjadi kemenangan. Dan dalam bahasa Yunani, Betania yang berarti Ania merujuk kepada duka, kegelisahan, sekalipun nantinya para murid akan mengalami kedukaan, kegelisahan, tapi Yesus melalui kenaikannya, ia akan mengubah rumah kedukaan menjadi kemenangan. Betania yang juga merujuk kepada rumah karantina atau rumah orang sakit akan menjadi pusat pemulihan secara sosial dan rohani yang menjadi sempurna melalui kenaikan Yesus. Kenaikan Yesus dari Betania bukanlah sekedar penutupan kronologis dari pelayanannya di muka bumi, melainkan sebuah pernyataan teologis dan pastoral yang radikal. Dengan menolak keagungan Yerusalem dan memilih rumah kedukaan atau Beit Oni sebagai panggung perpisahannya, Yesus mendefinisikan ulang cara Allah bekerja dalam sejarah manusia. Kenaikannya di tengah trauma, kerentanan, dan marginalitas, Betania membawa implikasi serta aplikasi mendalam yang mentransformasi bagi setiap orang percaya saat ini. Di rumah buah yang belum matang, Yesus mengajar. Di rumah buah yang belum matang, Yesus sengaja memutus ketergantungan para murid pada kehadiran fisiknya. Kenaikannya memaksakan kedewasaan rohani yang radikal. Tuhan seringkali mengizinkan momen kehilangan atau terjadi kekosongan dalam hidup kita. Ketika kehadirannya tak bisa lagi dirasakan atau disentuh secara kasat mata, sebagian orang percaya kita dipanggil untuk tidak lagi terpaku pada apa yang terlihat, melainkan berpijak kokoh dan teguh pada janjinya yang mutlak. Iman kita diuji justru ketika kita harus memeluknya di dalam kegelapan dan kesunyian yang tak terjawab. Pemilihan Betania sebagai tempat isolasi dari penyakit dan pusat air mata ini membuktikan bahwa keilahian Yesus yang menaklukkan kerapuhan manusia. Di titik duka yang paling basah, kuasanya mengubah ania atau duka cita menjadi karis, yaitu anugerah. Saat Anda berada di titik terendah, mengalami trauma, perpisahan, atau merasa disingkirkan oleh dunia, seperti kaum yang terpinggirkan, tidak punya hak untuk membela, di mana hak-hak Anda seringkali dikorupsi oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan, ketahuilah bahwa panggung kedukaan Anda adalah landasan peluncuran kemuliaan Tuhan. Yesus tidak pernah meninggalkan Anda dalam keputusasaan, tetapi Ia sedang mempersiapkan Anda untuk pulang dengan bersukacita. Karena tahu ada kemenangan surgawi di balik air mata duniawi saat ini. Melalui kenaikannya, Yesus telah menutup era perdebatan teologis masa lalu. Ia mengalihkan fokus para muridnya yang terpaku menatap langit
menuju realitas misi eskatologis di bumi. Kita tidak boleh terjebak serta meratapi menangisi kehilangan atau terpaku pada kejayaan masa lalu dari komunal kita. Di Beit Attah, Tuhan menetapkan momentum saat ini. Panggilan kita hari ini adalah menjadi saksi Kristus yang hidup di tengah dunia yang sakit, membawa otoritas kerajaan Allah yang melampaui sekat-sekat institusi yang kaku. Kepergian Yesus telah menggenapi nubuatan Zakaria di Zakaria 14 ayat yang keempat, sekaligus menjawab kebingungan manusia atas pemulihan Israel sejati yang adalah gerejanya. Di tengah badai hidup yang memicu ribuan pertanyaan tanpa jawaban, kenaikan Yesus dari Betania berdiri tegak sebagai jawaban final. Kita memiliki kepastian iman bahwa Mesias yang naik dari Bukit Zaitun adalah Raja yang sama yang akan datang kembali dengan cara yang sama. Harapan kita tidak mati di Golgota dan tidak pula lenyap di Betania. Harapan kita tetap ada, diam dan hidup dalam Dia yang telah bangkit dan kini bertahta di surga. Dari Betania ini kita belajar bahwa Allah tidak menjemput kemuliaannya dari kenyamanan istana yang suci, melainkan dari tempat kerapuhan manusia. Saat kita merasa ditinggalkan, saat kita merasa kecil, mentah, dan hancur, ingatlah bahwa Betania bukanlah akhir dari cerita, melainkan rahim tempat iman sejati dilahirkan. Kita dilepaskan dari sosok yang bisa disentuh, agar kita bisa dipenuhi oleh rohnya yang tidak terbatas, bergerak dari kedukaan duniawi menuju kepastian tahta surgawi. Sekian renungan yang bisa saya sampaikan. Kiranya renungan ini dapat memberikan pemahaman yang baru dalam kehidupan saya dan saudara, serta mengubahkan kehidupan kita. Segala keagungan, kepujian, hormat hanya bagi Tuhan, dan biarlah waktu-waktu ke depan dalam kehidupan saya dan saudara, serta Bapak Ibu yang mendengarkan, semuanya dapat terjadi dan terlaksana atas kehendak Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi kita menurut Dia. Tuhan Yesus memberkati.